hafal luar biasa. 1 bulan yang lalu dari. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita coba kita baca, kemudian kita selami makna yang terdapat di dalam ayat tersebut, kita jadikan pelajaran. Al-Imran ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Itu tadi surat Al-Imran ayat 28 sampai 32. Kita coba kaji maknanya. Yang punya yang pegang Al-Quran boleh sambil dilihat, bisa di mushafnya langsung ya, atau di HP ya. Ayat 28. La, ayat ini dimulai dengan la ya, yang berarti janganlah ya. La-nya ismi, la di dalam fi'il amr ya. Amr, kalimat perintah untuk jangan melakukan sesuatu. La, janganlah yattakhidul mu'minuna. Yattakhidu berarti mengambil. Al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil al-kafirina, orang-orang kafir, aulia. Aulia berarti menolong ya. Kita ada paulia ya. Aulia. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai penolong ya. Min dunil mu'minin, min dari duni, selain al-mu'minin, selain orang-orang yang beriman ya. Nolong atau pelindung bagi orang-orang beriman ya, harusnya orang-orang yang beriman gitu ya, menurut ayat ini. Waman, dan barang siapa yaf'al, yang melakukan zalika, hal yang seperti itu ya, yaitu mengambil orang kafir sebagai pelindung, falaisa, maka tiadalah minallahi, dari Allah, fi syai'in, dalam sesuatu. Maksudnya dia berlepas diri dari Allah, Allah berlepas diri dari mereka ya. Allah enggak tanggung jawab. Illa, kecuali antattaku, mereka dalam atau kamu dalam keadaan takut kepada mereka. Antattaku minhum ya,
kecuali kamu dalam keadaan takut kepada mereka, tuqatan, yaitu dalam keadaan taqiyah. Pernah dengar taqiyah? Tuqatan, taqiyah ini berarti siasat berpura-pura. Ya. Jadi kecuali siapa yang kamu dalam keadaan takut kepada mereka dalam bersiasat untuk berpura-pura. Jadi kita bahas. Wa yuhadzirukum, dan Allah mengingatkan kamu. Wa yuhadzirukumullah, dan Allah mengingatkan kamu nafsa, ya. Atau peringatan atau perhatian gitu ya. Nafsa terhadap dirinya, maksudnya terhadap siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi, dan kepada Allah al-masir, kamu kembali. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang mukmin itu mengambil orang kafir sebagai pelindung atau penolong, ya. Min dunil mu'minin, selain dari orang mukmin sendiri, gitu ya, yang harusnya dijadikan penolong. Nah, hadir rahimahullah, ini adalah konteks kontemporer. Saat ini sedang berperang, ya, yaitu Iran dengan Amerika Serikat, ya, versus Israel, Amerika Serikat dengan Israel, ya, versus Iran. Ini luar biasa, menjadi perhatian dunia. Di mana kita tahu, gitu ya, bahwa Iran ini, ya, memang musuh bebuyutan, ya, misalnya musuh bebuyutan, karena Iran ini ingin sekali, gitu ya, salah satunya adalah melindungi warga Gaza Palestina, ya, warga Palestina yang notabene Sunni, ya, dari cengkraman Israel, gitu ya, karena melihat sangat tidak adil, gitu ya, ketidakadilan terjadi di situ, ya, genosida terjadi di situ, pembantaian terjadi di situ. Sementara kita lihat, ya, peta politiknya, Timur Tengah ini sudah dikuasai oleh Amerika. Ya, Timur Tengah itu sudah dikuasai oleh Amerika. Jadi ketika Amerika menang perang dunia dulu, ya, dia udah ngincar, sudah mengincar Teluk. Dari mana? Karena negara-negara Teluk ini kan negara penghasil minyak, negara-negara yang kaya. Jadi motif utamanya Amerika ini kan ekonomi. Dia cengkram, maka supaya cengkramannya kuat, ya, didirikanlah pangkalan-pangkalan militer, ya, satu didirikan di negara-negara Teluk. Ya. Maka kita bisa lihat, ya, pangkalan militer Amerika itu ada di Saudi, di Kuwait, di mana? Jadi negara-negara Teluk ini, ya, didirikanlah pangkalan militer Amerika di situ, ya, sebagai istilahnya proksinya Amerika, ya. Jadi kalau ada apa-apa di Teluk, ya, mereka punya pasukan di situ. Nah, ini fenomena ini adalah menarik. Sementara, ya, Iran ini saat ini, ya, kalau kita bilang memang ini orang Syiah, ya, orang Syiah, tapi dia sangat peduli, ya, dia tidak memandang dia Syiah Sunni, dia peduli dengan perjuangan rakyat Palestina, ya, dan dia sangat membenci, ya, apa yang dilakukan oleh Israel, ya, sehingga dia mau untuk membantu, ya, warga Gaza, ya, warga Palestina, ya, untuk melawan Israel, ya, dengan misalnya dalam tanda kutip, gitu ya, di belakangnya itu membantu para pejuang-pejuang
gitu ya, dengan persenjataan, dengan latihan militer dan lain sebagainya. Ini fenomena yang terjadi saat ini. Gitu ya. Nah, hadirin rahimahullah, gitu ya. Nah, konteksnya dengan ayat ini, gitu ya. Kita melihat kalau misalnya ya, ada negara-negara ya, ini yang dalam geopolitiknya, ya, politiknya itu meminta bantuan ya, dari orang ya, dari Amerika, Israel dan sebagainya. Ya. Ada juga negara yang walaupun tidak kuat, ya, tidak semakmur negara-negara Timur Tengah, tapi mereka ogah, ya, kalau minta bantuan kepada Amerika, ya, dan Israel. Nah, ayat ini menegaskan prinsip pertama, ya. Jadi jangan meminta bantuan ya, kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi kalau mau minta bantuan itu harus kepada sesama. Jadi jangan kepada orang kafir. Ya. Min dunil mu'minin. Ya. Jadi jangan minta tolong kepada orang-orang kafir. Nah, dalam konflik ini ya, kita bisa melihat. Jadi pejuang Palestina itu tidak meminta bantuan dari orang-orang kafir ya untuk melawan orang kafir itu ya, melawan orang kafir. Dia meminta bantuan dari Iran ya, Iran. Ya, walaupun ini isu yang sensitif ya, isu yang sensitif. Tapi kan Iran itu Syiah ya, apakah dia juga enggak kafir? Ini isu yang sensitif. Jadi biar bagaimanapun gitu ya, dulu itu secara sejarahnya ya Syiah itu sebenarnya Islam juga gitu ya, dulunya gitu ya, perpecahan karena perpecahan politik. Nah, adapun negara-negara yang lain gitu ya, yang sangat kita sayangkan sebetulnya. Jadi dulu itu sampai dikuasainya Timur Tengah itu. Ketika kekuasaan Turki Utsmani mulai melemah 1900-an yang awal-awal abad 20 itu ya, sampai kemudian runtuh tahun 1924. Ketika mulai melemah, maka di antara negara-negara Teluk itu kan masing-masing punya raja-raja suku kecil ya. Nah, raja-raja suku kecil ini kan mulai akhirnya kelihatan gitu ya, ketika Turki Utsmani runtuh ya, akan runtuh ya. Maka mulailah mereka itu namanya orang barat ya. Dulu itu ada politik namanya divide impera. Jadi kalau mau hancurin kekuasaan di atas, maka dia bujuk yang di bawah gitu ya, untuk memisahkan gitu. Ya. Maka Amerika pun ya Inggris waktu itu, ya militer ya mendekati ya, Saudi cari siapa kira-kira pentolan gitu ya di Saudi ini yang bisa diajak kerjasama ya, maka ada Ibu Saudi ya, gitu ya, mendekati ya, sehingga akhirnya menjadi negara atau pencilan sendiri gitu ya, yang lepas dari Turki Utsmani. Begitu pula di Uni Emirat Arab, gitu ya. Begitu pula ya di pokoknya negara-negara sekitar gitu ya. Dicarilah tokoh-tokoh suku-suku ini gitu ya, yang bisa diajak kerjasama oleh Barat. Nah, maka muncullah negara-negara kecil di Teluk itu. Nah, tapi Amerika nggak mau lepas dari sana.
diajaklah kerjasama, ya, didirikanlah pangkalan militer oleh Amerika di negara supaya pengaruh Amerika ini kuat, ya, supaya negara-negara kecil ini ya, tergantung kepada Amerika, ya. Nah, Indonesia itu sendiri, ya, kita lihat Indonesia itu sudah bagus begitu, ya, karena menolak untuk yang ada campur tangan negara-negara Barat tersebut di Indonesia, ya. Maka kita tidak menjumpai ya ada pangkalan militer Amerika, ya. Baru-baru ini yang hangat kan, Amerika pengen wilayah udaranya ini, gitu ya, bebas, gitu ya, digunakan wilayah udara Indonesia ini, ya. Nah, itu kemudian ya tolak, ya, dan memang harus ditolak, ya. Jadi jangan, karena dari situ ya awal mulanya itu ya bagaimana ya Amerika itu nanti akan bisa menguasai sebuah negara, politik sebuah negara. Nah, dia mendirikan pangkalan militer yang terdekat kan ada di Filipina. Ya. Kalau sudah seperti itu ya repot, ya. Nah, Amerika udah punya kaki Israel. Ya. Nah, inilah yang terjadi ya pada negara-negara tertentu, ya, gitu kan, negara-negara Islam, ya, mayoritas Islam. Tapi mereka ya seperti itu, gitu ya. Ada kaki Amerika di sana. Ini yang sangat kita sayangkan, ya, sampai hari ini. Ada sebuah tragedi tahun 73. Jadi terkenal waktu itu namanya Raja Faisal di Arab Saudi itu. Raja Faisal tahun 65 ya, misalnya. Naik gitu. Nah, Raja Faisal itu naik, ya. Kemudian beliau ya melihat hal tersebut, hal yang kita bicarakan ini, ya, bahwasanya Amerika ini licik, gitu ya, motifnya ekonomi, ya, dan mereka mengeksploitasi kekayaan alam dari Arab Saudi, ya, melalui Aramco. Jadi sampai sekarang kan Aramco, Pak Romi pasti tahu, ya, perusahaan minyak. Ya. Nah, Aramco ini dulunya itu Amerika, ya, yang punya teknologi, ya. Nah, sampai kemudian sekarang dikuasai oleh Arab Saudi. Nah, dulu itu, gitu ya, ketika mengetahui hal ini, kelicikan dari Amerika ini, maka tahun 72 itu, ya, Raja Faisal ini memutuskan untuk, ya, bahwasanya waktu itu ketika terjadi perang Arab Israel tahun 73 ya, perang Arab Israel. Waktu itu Israel ini dibantu oleh Amerika dan sebagainya, ya. Nah, otomatis kan negara Arab kalah, ya. Mesir, Arab Saudi waktu itu, Mesir waktu itu yang negara yang paling modern lah di antara mereka, ya. Nah, ini harus menanggung kekalahannya karena melawan Amerika. Nah, termasuk Arab Saudi. Nah, Arab Saudi dengan kejadian seperti ini, ya, maka Arab Saudi langsung mengatakan kita tutup pangkalan Amerika, ya, di Arab Saudi, ya. Jadi setelah perang Arab Israel itu ditutup pangkalan Amerika yang ada di Arab Saudi, ya. Kemudian kita jangan ekspor minyak kita ke Amerika, ya. Nah, itu dua hal itu, ya. Nah, itu memukul Amerika, ya. Sehingga harga minyak di Amerika itu ya melambung sampai 400%, ya, sampai 400% itu, ya, terjadi gejolak, ya, di sana. Nah, itu tindakan berani dari Raja Faisal. Tapi buat apa liciknya Amerika waktu itu? Jadi Raja Faisal ini punya keponakan, ya, kuliah di Amerika, ya. Nah, tahu ini keponakannya, ya, mereka dideketin, ya, ini
pulanglah setahun kemudian ya ke negaranya tahun 74 ya, pulanglah kembali ke negaranya dari Amerika. Nah, di tahun 75 itu di perjamuan ya, maka ponakannya yang baru pulang dari Amerika itu ya, Raja Faisal kan tidak banyak pengaruh juga ya, ini kan pasti keluarga sih. Berjalan makan itu Raja Faisal ditembak ya. Tembak oleh keponakannya ya, keponakan yang dari Amerika tembak ya. Meninggal ya, dibawa ke rumah sakit dan tidak pernah pulang ya. Nah itu duka yang terjadi di Arab Saudi ya. Itu Arab Saudi sudah sempat istilahnya ingin lepas gitu ya dari cengkraman Amerika Serikat, tapi kemudian ya seperti itu kejadian ya. Raja selanjutnya yang meneruskannya ya bekerja sama lagi dengan Amerika ya. Nah sekarang pangkalannya adalah gitu ya, itulah cengkraman. Nah Allah di dalam ayat ini sudah mewanti-wanti kita, jangan ya, jangan meminta tolong dari orang kafir ya, jangan menjadikan orang kafir sebagai pelindung ya. Nah, karena kita lihat ya, jadi di depan kelihatan manis ya, tapi di belakangnya ternyata mereka menyimpan ya sesuatu hal yang justru menghancurkan. Nah, ini dalam konteks kekinian ya, seperti itu. Wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa yang melakukan seperti itu, falaysa minallahi fi syai', maka Allah berlepas diri dari mereka. Allah nggak tanggung jawab ya, kalau kamu mengambil orang-orang kafir sebagai pelindung kamu. Illa kecuali illa an tattaqu, kecuali kamu merasa takut ya, minhum dari mereka dari orang-orang kafir itu tokotan ya, dengan siasat takiyah ya, siasat berpura-pura ya, kepada mereka. Jadi ketika, tapi ini para ulama ya, takiyah banyak perdebatan ya. Takiyah atau siasat berpura-pura ini ya. Takiyah mah kalau kayak kitanya secara kasarnya bilang ya, beda di lisan dengan di hati ya. Jadi di lisan kita mengatakan ya, tapi di hatinya tidak, itu takiyah ya, takiyah ya. Tapi untuk siasat ya, untuk siasat. Nah ini dibolehkan dalam keadaan perang ya, namanya perang di budaya ya. Kemudian ketika kita berada di area musuh ya, jadi misalnya perang ketangkep ya, ketangkep ya. Kemudian biasa kalau ditangkap kan disiksa gitu ya. Nah itu di situ diperbolehkan takiyah ya. Nah, jadi kalau misalnya keluar kamu dari Islam gitu ya, suruh jadi agama yang lain gitu ya, keluar ya, secara lisan mungkin bisa gitu ya, secara lisan bisa, tapi dalam hati tetap kita memeluk Islam gitu ya. Istilahnya disebutnya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali siapa yang dipaksa sedangkan hatinya tetap beriman gitu ya, di ayat lain dijelaskan. Jadi takiyah dalam seperti ini boleh ya, hukumnya boleh, tapi ingat hukumnya boleh bukan sunnahnya, hukumnya boleh. Tapi kalau misalnya tergantung orangnya. Jadi disuruh keluar dari Islam ya, baca ini yang saya kata-kata yang menyatakan dia keluar dari Islam ya.
Di situ kan jiwanya terancam. Kalau kamu enggak itu, saya bunuh, ya. Nah, pistol dari depan. Ini kan apa? Bayarannya adalah jiwa. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, dia bisa mengatakan, enggak, saya nggak akan mau, jedor, mati, ya, nah, seperti itu. Ya. Nah, dia mati dalam keadaan saya mempertahankan agama. Tapi yang takut misalnya, udah bilang aja, ya. Tapi hati tetap harus beriman, ya. Ilmu ukriha kecuali siapa yang dipaksa sedang hatinya masih tetap beriman, itu dimaafkan, ya. Jadi dibolehkan misalnya, udah oke, ya. Jadi padahal hatinya masih beriman, itu disebut dengan taqiyah, ya. Nah, taqiyah ini, ya, kata ulama, ya, hanya boleh kalau kita itu berada di dalam cengkraman atau kekuasaan musuh, gitu, ya. Kita di dalam area mereka, ya. Nah, taqiyah ini artinya tidak boleh kalau kita berada di area kita, gitu, ya. Dalam keadaan perang misalnya, ya, bareng-bareng, gitu, ya. Nah, kita itu tidak boleh minta tolong kepada orang kafir, ya. Di area kita sendiri banyak orang beriman, ya. Maka kita harus minta tolong sama orang-orang yang beriman, gitu, ya. Jangan takut kepada orang kafir, karena kita ada di area kita sendiri, ya. Ini dalam keadaan perang, ya. Nah, maka ada beberapa negara, ya, negara-negara Muslim yang kemudian menggagas bahwasanya kita harus bikin aliansi, ya, seperti NATO kan bikin aliansi, tapi negara-negara Barat, ya. Ini Islam nggak ada aliansi militer, ya. Jadi kalau ada sesuatu susah, ya, karena masing-masing sendiri-sendiri. Sementara mereka punya NATO, gitu, ya, punya kekuatan gabungan dari banyak negara, ya. Sementara orang Islam, negara Islam, ya. Maka inisiatif, ya, seperti dari Turki, kemudian, ya, dari Iran sendiri juga seperti itu. Harusnya kita, ya. Sehingga ketika terjadi konflik di dunia seperti ini, ya, karena negara Islam ini bisa bersatu, ya, kekuatannya bisa bersatu. Nah, jadi diperbolehkan, ya, taqiyah bagi yang terancam jiwanya. Wa yuhadzirukumullahu nafsan, dan Allah memperingatkan kamu kepada siksanya, ya, yaitu bagi orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai pelindungnya atau penolong. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah kamu akan kembali. Qul, katakanlah, in tukhfu, jika kamu menyembunyikan ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di dalam dadamu, au tubduhu, atau kamu menyatakannya, ya'lamu Allah mengetahui. Ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, ya, yaitu mengenai taqiyah. Kata Allah, katakan, jika kamu menyembunyikan, ya, apa yang ada di dalam dadamu, ya, ya, menunjukkan rasa di dalam hati kita, ya, intukhfu ma fi sudurikum au tubduhu, atau kamu menyatakannya dengan lisan, ya, Allah mengetahui, ya. Tadi, ya, iya. Ketika seseorang terancam kemudian dia melakukan atau berkata-kata, gitu, ya, berkata-kata hal yang berbeda dengan hatinya, Allah tahu, ya. Allah tahu ini orang benar-benar taqiyah atau dia sebetulnya benar-benar keluar dari Islam, gitu, ya. Ketika dia disuruh untuk keluar dari Islam, ya, kemudian dia akan menyatakan dengan lisan, ya. Nah, Allah tahu, gitu, ya, apakah dia benar-benar
keluar dari Islam ataukah dia cuma takiyah, ya cuma pura-pura, ya supaya selamat jiwanya. Nah, ayat ini menyatakan demikian. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yauma, pada hari, tajidu, mendapati, kullu nafsin, setiap jiwa, ma'amilat, apa-apa yang dia kerjakan, min khairin, dari kebaikan, muhtor, hadir, dari kebaikan dihadirkan, wa ma'amilat min su, dan apa-apa, wa ma'amilat, yang diperbuat, min su'in, dari keburukan. Jadi pada hari, ingatlah, ingatlah pada hari di mana setiap jiwa mendapati apa-apa yang dia perbuat, min khairin muhtor, dari kebaikan itu dihadirkan. Wa ma amilat min su, dan demikian pula apa-apa yang diperbuat dari keburukan. Itu karena setiap jiwa yang akan diberikan balasan yang setimpal sesuai dengan yang diperbuatnya. Ketika dia berbuat baik di dunia, ya tentunya nanti balasannya adalah kebaikan di akhirat. Tapi ketika dia berbuat ya keburukan, ya, kejelekan, dosa di dunia, ya, dia akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Ya. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya, intakum misqala habbatin min khardalin, sesungguhnya jika ada misqala habbatin min khardalin, ada sebiji sawi, ya, fatakun fi sofra, itu 8 malam, ya, yang diletakkan di batu, maka Allah pasti akan mengetahui. Ya. Jadi sekecil apapun yang kebaikan yang kita kerjakan, ya, dan sekecil apapun ya dosa atau keburukan yang kita kerjakan, ya, itu akan mendapat balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaddu, jiwa tadi, ya, seseorang tadi, lau anna, kiranya, bainaha, di antara jiwa tadi, wa bainahu, dan di antara siksa tadi, amadan ba'id, dengan di antara hari, ya, hari pembalasan tadi, amadan ba'id, ya, ada masa yang jauh. Jadi kalau orang-orang yang berdosa, dia menginginkan agar antara dia dengan hari pembalasan ini, ya, yauma tajidul nafsin ini, ada jarak yang jauh, ya, amadam, pengen jangan cepat-cepat dieksekusi, ya, pengen jangan cepat-cepat dieksekusi. Wa yuhadzirkumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu dengan siksa. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah itu sangat penyantun kepada hambanya. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kamu, tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ya, maka ikutlah kepada aku.
yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai. Ya, ini terpisah dari ayat 28 sampai 30 tadi. Jadi kalau 28 sampai 30 ini ya menceritakan ya mengenai tadi jangan mengambil pelindung dari orang-orang kafir. Ya, itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap negara ya, negara muslim ya, setiap muslim ya, hendaknya mengambil pelindung dari orang muslim sendiri. Ya, jangan mengambil pelindung dari orang. Sampai ayat 30. 31 ini pembahasan yang berbeda. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah ya, cinta kepada Allah, fattabi'uni ya, maka ikutlah aku. Itu ikut ajaran Nabi Muhammad, karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad dengan qul ya, katakanlah hai Muhammad ya, in kuntum, jika kalian ya, mencintai Allah, Allah, fattabi'uni ya, maka ikutlah aku, yaitu ikuti ajaran dari Rasulullah SAW ya, yaitu mengikuti sunnah-sunnah beliau ya, karena di dalam Al-Quran itu kan ajarannya bersifat global ya, bersifat pokok-pokoknya ya. Nah, detailnya ya itu adalah ada di dalam sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya, detail-detailnya ya. Seperti ya cara sholat enggak ada di dalam ya, cara sholat enggak ada ya, tapi adanya dalam hadis ya, sampai ada khusus gitu ya. Coba tunjukkan di dalam Al-Quran di mana ya Allah menyatakan sholatnya itu adalah 5 waktu. Ya, kalau dibaca secara letterless ya, tidak ada. Coba ya, ada nggak pernyataan sholat itu 5 waktu ya? Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, misalnya gitu ya, letterless. Sholat yang wajib itu 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ada. Nah, tapi dia terpecah-pecah di beberapa ayat. Ayat ini menjelaskan sholat subuh, ayat ini sholat asar, gitu. Ya harus mufasir ya, mengetahui oh ini sholat subuh, sholat asar, ya. Sampai seperti itu. Ya itu karena kita harus memahami ya, karena tidak bisa terlepas ya, yang tersurat saja, tapi yang tersirat ya. Makanya ya, di sini Allah menyuruh kepada Muhammad, yang memerintahkan kepada Muhammad, kalau kamu ya mencintai Allah, maka ikutlah kepada ajaran-ajaran ya, ikutlah kepada sunnah-sunnahku gitu ya. Karena kalau mengandalkan Al-Quran yang detailnya ada ya, kalau Al-Quran memuat pokok-pokok ya, detailnya ada dalam sunnah. Mau tidak mau ya, kita harus mengikuti ya sunnah dari Rasulullah SAW, harus belajar juga hadis gitu ya. Jadi Al-Quran itu penting, Al-Quran ini memang penting ya, tapi untuk bisa mengamalkannya ya kita harus mempelajari hadisnya ya, pelajari sunnah. Jadi tidak bisa belajar Al-Qurannya doang gitu ya, sunnahnya nggak belajar, detailnya ada di situ penjelasan ya. Maka fattabi'uni, ikut ya ajaran aku gitu. Yuhibbukumullah ya, niscaya Allah akan mencintai ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan ya, yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa.
katakan hai Muhammad, atiullah wa rasul. Taatlah kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Ini adalah penegasan dari ayat ini. Ya, sebelumnya menyatakan kalau cinta kepada Allah ikut ajaran. Ayat ini menegaskan hal tersebut dengan kalau dengan ya, hendaklah kalian taat kepada Allah dan taat pula kepada perintah itu. Ya, jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak mencintai orang-orang yang kafir. Artinya apa? Ya, ayat ini ditutup dengan fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Padahal di depannya qul atiullaha wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Maka barang siapa yang berpaling, yaitu tidak taat kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya Allah tidak menyukai yang orang-orang kafir. Itu artinya adalah konsekuensi ya, dalam ayat ini. Kamu taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Kalau kamu berpaling, ya, nggak taat sama Allah, kamu otomatis jadi kafir. Maka innallaha la yuhibbul kafir. Maka Allah itu tidak cinta atau tidak suka dengan orang kafir. Ya, Allah ya, cintanya dengan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Ya. Nah, ini konsekuensi ya bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Kita lanjutkan ayat 33. Innallaha, sesungguhnya Allah istofa, memilih. Nah, istofa ini artinya memilih ya. Atau mustofa, makanya orang yang terpilih dikatakan mustofa ya. Jadi kalau ada namanya mustofa, oh orang yang terpilih ya. Nah, maka dalam salah satu sholawatnya ya Rabbi bil Mustafa ya. Wah ya Allah dengan Mustafa, maksudnya adalah Nabi Muhammad ya, Nabi yang terpilih ya. Innallaha astafa ya, sesungguhnya Allah memilih ya. Jadi kalau ada kita kumpul-kumpul nih ya, kalau ada penunjukan panitia atau apa gitu ya, kalau ada yang namanya Mustafa pilih ya, karena dia artinya terpilih ya. Nah, Mustafa ya. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah ya, telah memilih Adam ya, yaitu Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nuh ya, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, yaitu Ibrahim dan anak cucunya ya. Wa ala Imran, dan keluarga Imran ya. Imran ini kakeknya Maryam, ibunya Nabi Isa ya. Jadi Imran, keluarga soleh ya. Imran punya anak namanya Hana punya anak namanya Maryam punya anak namanya Nabi Isa ya. Keluarga Imran alal alamin ya, atas sekalian alam. Jadi Allah telah memilih ya Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim ya,
ada beberapa gitu ya, ada beberapa nabi yang kemudian menjadi nabi-nabi terpilih ya, yang Allah khususkan ya, yang Allah muliakan dari yang lain. Zuriatan ya, sebagai anak cucu ba'duha min ba'd, ya, satu sama lain ya, karena saling bersambung kan, dari Nabi Adam ya sampai ke Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Mereka saling bersilsilah ya, berketurunan satu sama lain. Wallahu sami'un alim ya, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Idh qalat, ingatlah ketika berkata, idh qalat imra'atu Imran, anak perempuan dari Imran, yaitu Hana ya, atau ibunya Maryam. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku nadartu laka, bernadar kepadamu, ma fi batni, apa-apa yang ada di dalam perutku, yaitu mengandung ya. Muharraran ini berarti, muharrar itu berarti orang yang tekun ya, yang rajin ibadah dan rajin untuk berkhidmat ya, muharram. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku ya, itu terimalah amal-amalku. Innaka, sesungguhnya engkaulah antas sami'ul alim, ya, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini bisa sebentar. Ya. Falamma, maka ketika wada'atha, ketika dia wada'at itu berarti melahirkan. Maka ketika melahirkan bayinya itu, anak ini, qalat, berkatalah anak itu, rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah mengetahui apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tiadalah laki-laki itu seperti perempuan ya. Jadi melahirkan bayi perempuan ya, Hannah binti Imran. Wallahu a'lam bima wada'at, wa inni samaituha Maryam, dan aku menamainya Maryam ya. Jadi Hannah anak Maryam ya. Wa inni u'idzuha bika, dan aku berlindung kepadamu ya, melindungi anak ini gitu ya, kepadamu, wa dzurriyyataha, dan juga anak cucunya, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini adalah doa. Jadi ketika Hannah ya, dikaruniai hamil gitu ya, hamil ini, kemudian ketika hamil itu ya, sangat menginginkan sekali agar anak keturunan ini gitu ya, yang dia hamil ini akan menjadi muharram ya, menjadi orang yang tekun beribadah dan berkhidmat ya, yaitu berkhidmat di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis. Jadi dia pengen jadi, kalau kayak kita mah pengen jadi pengurus gitu ya, pengurus masjid lah gitu ya. Kita mah
marbot ya. Jadi marbotnya Baitul Maqdis Muharram. Itu Hannah itu berdoa seperti itu ya. Maka kemudian ya, Hannah ini melahirkan Maryam ya. Ini sama Tuha Maryam, dan aku menamainya Maryam. Dan Hannah berdoa pula agar ya, Maryam dan keturunannya itu tidak disentuh oleh syaitan ya. Maka dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW ya, berkata ya, setiap anak Adam itu disentuh oleh setan ya, sehingga dia menangis ya, ketika bayi itu lahir dia kan menangis menjerit ya. Setiap bayi itu disentuh oleh setan, kecuali ya Maryam dan Isa ya, itu tidak disentuh oleh setan karena doanya dari Hannah binti Imran ini ya. Ini dalam sebuah hadis itu ya. Ini masih satu rangkaian ya, tapi karena sudah habis nanti akan insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan ya, kisah mengenai Hannah. Jadi ada keluarga besarnya itu yang ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ya, ini sepupunya dengan Maryam ya. Maryam. Nanti Nabi Zakaria melahirkan anak yang namanya Yahya ya. Nah, sedangkan Maryam punya anak namanya Isa ya. Jadi ke 23 24 Yahya kemudian Isa. Ya, itu Yahya dan Isa masih nanti kita akan bahas nanti ayat-ayat selanjutnya. Demikian hadirin Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentunya bermanfaat bagi kita ya, selain menambah pengetahuan kita juga ya, tapi juga yang penting itu bagaimana kita mengamalkan ya nilai-nilai yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi nilai utamanya ya, selama masih ada orang Islam ya, jangan mengambil